Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, sekarang saya berada di alun-alun Kota Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk menghadiri sebuah acara pameran nasional bonsai yang diselenggarakan oleh PPBI Tabanan. Teman-teman, kabarnya bonsai yang dikonteskan kali ini kualitasnya bagus-bagus. Saya ingin mereview beberapa bonsai yang saya anggap menarik untuk kita review dan saya informasikan. Ayo ikuti saya, teman-teman. Ini ada pohon ficus. Kalau nggak salah ini kimeng, ini jenisnya Ficus retusa. Ya, pohonnya sangat bagus, anatominya juga bagus. Pohon ini akan lebih sempurna tampilannya apabila didukung dengan perakaran yang lebih banyak lagi dan lebih kokoh. Ya, kalau kita melihat kondisi anatomi seperti ini, kokohnya badan dan kokohnya percabangan masih belum seimbang dengan tampilan akar yang kuat. Tapi ini sudah sangat bagus sekali pohonnya, terutama anatominya sangat balance. Ini ada ficus lagi, teman-teman. Ya, rupanya ini ficus elegan. Ficus elegan. Di sini ada pohon santigi, teman-teman. Saya suka sekali dengan presentasinya. Sangat serasi sekali antara pemilihan pot kemudian dengan gaya pohonnya yang kurus tinggi. Nah, penampilan sangat serasi. Nah, yang menarik buat saya adalah keseimbangan. Jadi di dalam konsep bonsai tropis, keseimbangan yang dibicarakan adalah keseimbangan tumbuh. Keseimbangan tumbuh antara khususnya pada pohon ini bisa dilihat di sini, ini pohon termasuk twin, termasuk berbatang dua. Ya, yang satu besar ke atas, yang satu kecil ke bawah. Nah, di dalam pemilihan gerak batang sudah sangat bagus sekali. Yang besar bisa diposisikan di atas, kemudian yang kecil posisinya agak di bawah. Cuman yang saya maksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan tumbuhnya, di mana volume perdaunan yang kecil terlihat masih terlalu berat. Ya, jadi kalau kita mau hitung-hitungan, ini katakanlah 8, kemudian dia mempunyai volume perdaunan 8. Yang ini kurang lebih 6, perdaunannya 7 atau 8. Jadi masih terlihat lebih berat lagi. Nah, ini semua tergantung selera, teman-teman. Sekali lagi, cuman di dalam logika saya hanya ingin men-sharingkan bagaimana logika kehidupan sebuah pohon kita gunakan, kita implementasikan di dalam karya membuat bonsai tropis. Sangat bagus. Saya suka sekali dengan penampilan secara keseluruhan. Sangat presentasinya sungguh luar biasa. Ada yang menarik dari sekian ratus pohon. Saya mendapat informasi dari panitia ada sekitar 696 pohon yang berpartisipasi dalam ajang kali ini. Ini salah satu presentasi yang menarik saya karena bisa dilihat di sini menggunakan meja ataupun latar belakang sebuah laptop. Ya, mungkin ini pastinya laptop yang rusak. Entah imajinasi apa yang ingin disampaikan atau pesan apa yang ingin disampaikan. Mungkin di dalam era modern yang sekarang ini, era serba digital, kita masih
istilahnya masih bisa menikmati kesegaran dari sebuah pohon. Atau di dalam era yang modern ini kita masih disempatkan untuk menangani sebuah hobi yang berhubungan dengan tanaman. Siapa tahu. Ya, ini ada iprik, kalau nggak salah ya, Ficus microcarpa. Jadi ini tadi yang ingin saya sampaikan, kondisi keseimbangan tumbuh yang tidak sesuai. Artinya pohon ini cukup tua, pohon ini sangat tua, tetapi sampai akarnya bisa melebar seperti ini, bisa dilihat ya. Ini kalau nggak tua sekali nggak akan bisa seperti ini. Ya, tetapi penampilan akar yang sangat kokoh ini tidak didukung dengan besaran anatomi yang memadai. Ya, sekali lagi keseimbangan anatomi dari badan dan akar, kalau yang tadi kurang akarnya, yang ini berlebihan akarnya. Ya, sehingga sebenarnya pohonnya cukup bagus. Cukup apa namanya, tua, presentasi juga bagus, perantingan sangat bagus. Ini adalah perantingan iprik. Kalau benar iprik ya, sulit sekali bisa mencapai ke perpecahan yang seperti ini. Ini hampir maksimal perpecahannya. Ya. Nah, di sini bisa dilihat sangat tidak teratur, beda dengan kimeng. Kimeng bisa teratur. Kalau iprik dan benyamina kurang bisa teratur seperti ini. Ini proses untuk menjadi seperti ini sangat sulit, teman-teman. Ya, jadi kita diamkan, kemudian tumbuh liar lagi, kita kurangi, tumbuh liar lagi, kita kurangi sampai terjadi seperti ini. Karena apa? Tekstur dari ujung perantingan sampai ke badan sudah sama, warna coklat, sama semua. Jadi ini saya perkirakan sudah melalui proses yang lebih dari 10 tahun pohon ini. Mustam, pohonnya sangat bagus, tampil natural. Di sini yang menarik perhatian saya adalah keseimbangan anatomi yang tercapai dengan baik sebenarnya ya. Tetapi perpecahan rantingnya antara kondisi yang di atas dengan yang di bawah berbeda. Ya, bisa di zoom mungkin. Yang di atas mungkin karena kepingin ngepres, kepingin apa namanya, tidak terlalu lebar, jadi dipres sampai terlihat perpecahan anatomi yang kurang bagus. Jadi itu ada seperti bonggol-bonggol itu di atas. Nah, ini mestinya bisa dihindarkan dengan memotong lebih bawah lagi, sehingga yang dicapai nantinya adalah perpecahan yang seperti ini. Ya, jadi di sini jelas cabang pecah ranting, ranting pecah anak ranting pecah ke cucu ranting. Mustam bisa hanya level 4, teman-teman. Ya, jelas. Jadi kalau itu terkesan menggerombol. Ya. Dari cabang ranting kemudian menggerombol. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan bonsai. Kenapa sering saya menekankan bahwa penting sekali atau intisari dari pembuatan bonsai adalah pembuatan perantingan. Kita harus sabar mengalami proses satu demi satu antara cabang ke ranting, ranting ke anak ranting ke cucu ranting, dan seterusnya. Ya, ini seolah-olah diambil jalan pintas, dipotong karena terlalu lebar, sehingga terjadi gumpalan-gumpalan atau gembolan-gembolan yang terkesan kurang memecah. Ya. Bisa dibedakan ya antara ini yang memecah dengan bagus struktural dengan yang menggerombol. Ini ada sebuah tampilan pohon yang sangat menarik, sangat unik ya. Jadi kalau saya tidak salah ini adalah pohon murbai. Ya, pohonnya dengan tampilan keringan yang sangat natural dan eksotis ini. Kemudian sisa kehidupan mengarah ke bawah. Ya, keringan di atas, kehidupan di bawah. Secara logika ataupun drama alam sangat masuk. Ya, tampilannya kemungkinan hanya kurang matang ini. Jadi tampil di kelas regional, kondisinya perantingan masih
kurang. Tetapi konsepnya yang sangat menarik. Konsepnya sangat bagus. Ada sancang teman-teman. Jadi inilah yang saya maksud tampilan pohon natural. Artinya dia hidup biasa. Dia hidup selayaknya seperti pohon normal. Ya tetap dengan kondisi yang menggambarkan pohon tropis. Batangnya besar-besar, cabangnya besar-besar ya. Kalau kita lihat banyak sekali percabangan di dalam. Kondisinya juga anatomi balance-nya juga bagus. Nah, di sini bisa ditampilkan mewakili kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Kayaknya ini hasil dari budidaya sancang ori. Ya, orisinil. Nah, jadi kebanyakan karena kita di Indonesia mempunyai jenis Premna yang biasa disebut nama lokal wahung, diokulasi dengan Premna yang dari Taiwan yang disebut sancang karena daunnya lebih kecil. Tetapi ini kayaknya ori sancang. Anting putri teman-teman. Ya, tentu ini adalah kematangan anting putri yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya sering mereview bagaimana sebuah perandingan dicapai khususnya untuk anting putri. Jadi ini yang sering disebut, banyak yang nyebut perandingan anting putri dalam kematangan yang menggumpal. Kalau bisa terpisah-pisah antara, jadi terlihat jelas antara pertumbuhan cabang, ranting, kemudian anak ranting, cucu ranting bisa terpisah, itu akan lebih enak, lebih lebih bisa mewakili sebuah struktur perandingan pohon tua. Lanjut ke yang sebelah. Kalau tidak salah ini karena tampil gundul ya, daunnya masih kecil-kecil. Ini adalah pohon sianci. Sangat luar biasa menurut saya. Jadi pohon ditampilkan dalam kondisi yang benar-benar mewakili pohon tua. Kemudian dia bergaya niagari menggantung. Ya, sangat antara kondisi akar yang ditampilkan sebagai point of interestnya, kemudian pembuatan percabangan dan perantingan sungguh sangat sesuai. Artinya teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah kalau di Jepang disebut niagari atau gaya expose akar. Jadi apabila kita menampilkan sebuah bonsai dengan gaya niagari atau expose akar, itu artinya kita sedang menampilkan kekuatan pertumbuhan akar. Kemudian dalam kondisi yang seperti ini sebaiknya ditampilkan juga perantingan dan percabangan yang kuat pula. Jadi saya sering melihat banyak yang mempresentasikan kondisi niagari kemudian hanya satu tajuk aja, tidak menyebar seperti ini ya, jadi seolah-olah kekuatan pertumbuhan akar tidak didukung ataupun diselaraskan dengan kondisi percabangan. Tetapi pohon ini sangat natural tampilannya, kemudian sangat relevan antara pertumbuhan akar yang diekspos dengan pertumbuhan cabang ranting. Sangat bagus sekali. Serut. Ini adalah Sterblues asper. Ya, kebetulan endemik di Indonesia. Jadi ini yang biasa disebut dengan aliran ataupun tampilan gaya surrealis. Sekali lagi saya ingin menjelaskan gaya surrealis adalah gaya yang melibatkan perumpamaan ataupun melibatkan
distorsi, boleh. Ya, jadi di sini digambarkan sebuah bonggol pohon, ya, sebuah bonggol pohon yang digambarkan sebagai bukit atau tempat tumbuhnya pohon kecil-kecil ini. Yang sebenarnya pohon kecil-kecil ini adalah cabang dari bonggol ini. Ya, jadi cabang dibuat batang, badan dibuat seolah-olah media tumbuh. Komposisinya sangat luar biasa, kematangannya juga sangat luar biasa, konsep surrealisnya tercapai dengan baik. Serut. Anting putri teman-teman, ya, tampil dalam gaya natural lagi, anatomi sangat luar biasa, tidak perlu dipertanyakan lagi, kematangan juga mulai dari ujung ranting sampai ujung akar di sini sudah mencapai perpecahan ataupun kerak kambium yang sama, ya. Jadi ini adalah sebuah tampilan kematangan yang maksimal. Teman-teman mungkin bisa membedakan antara tadi perandingan yang saya sebut sebagai menggumpal dan perandingan yang ini adalah memecah. Jadi akan lebih enak dilihat atau mempresentasikan sebuah perandingan pohon dalam kondisi yang seperti ini. Ya, ini adalah perpecahan maksimal dari anting putri. Lanjut ke pohon di sebelahnya, ini ada Hokianti. Ya, di sini yang menarik saya adalah kematangannya. Jadi kematangan dari pohon ini saya jarang mereview Hokianti. Kali ini saya bisa mereview karena ada yang bisa saya sharingkan, yaitu tentang kematangan. Kematangan dari pohon Hokianti bisa mencapai perpecahan level ke level yang keempat. Jadi sampai cucur ranting. Ya, dalam kondisi yang matang dia akan memunculkan titik tumbuh. Ya, ini titik tumbuh teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi seperti gumpalan kecil gini, ada daun, gumpalan kecil ada daun, gumpalan. Nah, ini titik tumbuh. Di dalam pruning Hokianti ataupun anting putri ataupun hampir semua pohon ya, sebaiknya tidak ditarik daunnya, sebaiknya dipotong pas di titik tumbuh ini agar gumpalannya ini tidak rusak. Jadi kalau kita potong daunnya, gumpalan tidak rusak, dia titik tumbuh masih hidup. Kemudian nanti akan muncul daun baru. Apabila gumpalan ini rusak, kemudian dia tidak akan muncul daun lagi. Akan muncul di bawahnya untuk daun yang muda. Jadi ini titik tumbuh di dalam di pohon Hokianti sangat penting untuk dijaga. Wes yuk. Ini ada pohon santiki berukuran kurang lebih medium, ini 60 cm. Ya, ini adalah pohon santiki dengan tampilan gerak batang yang sederhana. Yang tadi mungkin hampir sama dengan Joko Tole. Jadi batangnya cuman sederhana saja bergerak ke atas. Kebetulan ini twin, yang ke bawah juga sangat sederhana. Ya, tetapi ingin ditampilkan menjadi sebuah tampilan pohon yang natural. Sebuah tampilan pohon yang hidup biasa. Ya, disinilah yang saya bilang tadi bahwa tidak mudah menampilkan karakter santiki di dalam desain pohon yang biasa ataupun natural. Tapi ini mempunyai komposisi yang bagus, sangat bagus, bahkan bisa mewakili tampilan pohon yang hidup normal di alam. Ada pohon serut. Ini sudah pernah saya review pada pameran Gianyar yang bulan April tahun lalu, tahun ini. Ya, pohon yang istilahnya ini gendong batu. Ya, dia ada batu di tengah-tengah. Di sini dipertanyakan apakah tampilan seperti ini tidak masuk akal di alam. Bahkan ada yang di atas, bisa dilihat ya. Kalau saya menilai tampilannya sangat masuk akal dan sangat relevan. Karena apa? Bisa saya gambarkan bahwa kita sebagai penikmat bisa melihat bahwa di sini terjadi erosi, ya, terjadi erosi sehingga batu yang di atas ini terkikis oleh gerusan air dan pohonnya tetap bisa hidup. Jadi batu yang di atas ini dibaca tidak masuk akal secara apa, gitu kan? Kalau dibaca tidak masuk akal secara drama alam, secara proses alam, saya kurang sepakat karena saya bisa melihat di sini tampilan pohon yang
tampilan batu ini seolah-olah digambarkan sehabis terkena erosi, gerusan air, sehingga bisa ada yang di atas. Oke teman-teman, itu tadi review saya beberapa pohon yang menarik untuk saya review. Dan ini ada 3 karya bokop yang berpartisipasi dalam pameran ini. Saya review sekalian. Ayo kita ikuti teman-teman. Nah, ini adalah karya bokop yang pertama. Ada tiga karya bokop yang berpartisipasi dalam pameran ini. Ini adalah yang pertama. Pohon ini saya awali untuk membuat desainnya atau menangani sejak kurang lebih 1,5 ataupun hampir 2 tahun yang lalu. Ya, ini ada fotonya. Saat pertama saya melakukan styling pohon ini. Bisa dilihat fotonya ini. Ya, sampai terjadi kematangan yang sangat luar biasa ini karena pada saat saya menangani kondisi anatominya sudah cukup balance. Nah, ini kondisi anatomi yang sangat balance. Jadi bisa dilihat di sini power pohonnya sangat kuat meskipun penampilannya pohon survivor ya, meskipun penampilannya pohon yang tua renta, tetapi anatomi sangat penting ya. Apabila ditampilkan dengan kekuatan yang begini, power pohon, power kehidupan maksud saya ya, power kehidupan pohon masih sangat terasa. Ya, pohon survivor ditampilkan dengan kondisi dia hidup di batu. Ini batunya asli teman-teman, hanya ada sedikit dibentuk, tapi tidak banyak. Tapi ini batu asli bawaan dari pohonnya. Ditampilkan di atas batu menyimpulkan sebuah kehidupan yang sengsara. Ya, kemudian dipilih pot tipis untuk menampilkan sebuah panorama. Ada kondisi alam yang rusak di sebelah sini. Kemudian secara kehidupan berkelanjutan pohon mengarah ke sebelah kanan. Nah, ini juga salah satu hal penting menentukan arah tumbuh karena melihat kondisi dari pohon. Nah, apabila pohon ini memungkinkan untuk dibuat ke arah dominasi satu arah, maka kita tekankan itu agar lebih tampilannya lebih dramatis. Santigi namanya Dracula. Satu lagi karya bokop ini berjuluk Joko Tole. Oleh pemiliknya dijulukin Joko Tole. Mungkin karena twin, yang gede itu Jokonya, yang kecil Tolenya. Ya, tampil perdana nih di kelas regional. Jadi pohon ini sudah kita tangani kurang lebih hampir 5 tahun. Ya, ini ada beberapa foto proses-prosesnya, kemudian dari awal bagaimana pohonnya. Ini slideshow-nya. Ya, Joko Tole adalah jenis pohon santigi. Jenis pohon santigi yang kebetulan mempunyai bahan ataupun gerak dasar yang tegak lurus. Hampir tegak lurus. Jadi di dalam menampilkan ataupun membuat desain dari batang yang tegak lurus kemudian disesuaikan dengan karakter santigi sebenarnya tidak mudah. Sebenarnya sangat sulit untuk bisa menampilkan kesan karakter santiginya. Jadi biasanya santigi mempunyai gerak batang ataupun batang yang tumbuh ekstrim ataupun bergerak dengan liukan yang banyak. Tetapi kali ini saya harus mendesain sebuah bahan
jenis pohon santiki dalam kondisi batang yang lurus. Ya. Tetap pada proses pembuatannya sebenarnya sama saja dengan pohon-pohon yang lain. Pohon ini harus saya tampilkan dengan gaya yang natural. Yang natural maksudnya itu pohon yang hidup normal, artinya kesuburannya biasa seperti pohon yang hidup normal. Tidak ada biasa saya banyak menampilkan jenis santiki dengan kehidupan survivor atau kehidupan yang mengarah ke satu arah. Ya, di sini dominasi pertumbuhan satu arahnya tidak terlalu terlihat, tidak terlalu saya tampilkan banyak. Hampir simetris, tapi tetap ada dominasi sedikit ke arah sebelah sini karena pertimbangan ada anak pohonnya di sebelah sini. Ya, jadi karakter santiki di sini saya tampilkan hanya bisa saya tampilkan lewat bagian yang sebelah ini, yang menjuntai ke bawah. Nah, inilah karakter santiki yang bisa saya tampilkan pada pohon ini. Tetapi untuk dilihat kemudian masih dirasa kurang karakter santiki munculnya atau bagaimana? Nah, ini saya kembalikan ke penikmat. Ini yang saya bisa desain untuk maksimal untuk Joko Tole. Nah, ini adalah karya Bokop yang ketiga yang berpartisipasi dalam pameran ini. Pohon santiki berukuran medium. Pohon ini pernah saya posting di Instagram atau di FB saya, yang saya sebut sebagai the most promising material. Ini artinya pohonnya ini bisa menjanjikan sebuah keindahan yang luar biasa. Ya, pohon ini masih dalam proses, masih saya proses. Sebenarnya masih kurang layak untuk dipamerkan karena kondisi kematangannya atau konsep utamanya belum tercapai. Ya, pohon sangat luar biasa. Kondisi pohon berbatang dua dengan keutuhannya, utuh ini. Ya, kemudian dengan gerak batangnya antara pohon yang utama dengan pohon yang kedua sangat sesuai, sangat bisa menyatu. Ya, ini sungguh luar biasa pohonnya, bahannya luar biasa. Kemudian perantingan juga ditata sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan dua gaya dalam satu kehidupan atau dua pose dalam satu kehidupan. Saya masih ingin meneruskan pohon ini kurang lebih 1-2 tahun ke depan untuk mencapai kematangan yang maksimal dan desain yang maksimal. Nah, itu tadi lengkap sudah review saya pada event pameran nasional bonsai PPBI Tabanan. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.